Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-114, Allah telah memberikan gambaran yang begitu terang. La khaira fi katsirin min najwahum. Sangat banyak yang itu adalah keburukan, ya, yang ada di dalam pembicaraan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pernyataan terlebih dahulu bahwa pembicaraan seluruh manusia ini rata-rata buruk. Jadi dikasih dulu buruknya dulu, ya, illa baru pengecualian. Berarti dari sini kita tahu bahwa rata-rata buruk, daripada yang baiknya lebih banyak buruknya. Illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali pembicaraan itu ada nilainya. Yang pertama, memotivasi orang-orang untuk beramal, seperti halnya sedekah, infak, ya, membantu yang lemah. Ini yang pertama. Au ma'ruf, atau ucapan-ucapan yang di situ ada nilai kebaikannya, mengajak kepada ketaatan, ya, mengajak kepada lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang terakhir, islahim bainan nas. Ucapannya itu punya value, mampu mengokohkan dan merukunkan di antara kita yang sedang berselisih. Nah, ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, biasanya lebih berpotensi buruk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan di dalam Al-Quran satu surat, dan itu nama orang, bukan nabi, bukan rasul, yaitu Luqman. Ya, Luqman itu orang yang insya Allah, mas, ya, secara fisik sampean semua jauh lebih ganteng dari Luqman. Ya, di Al-Quran itu ada surat Luqman, itu nama orang. Secara fisik Luqman itu orangnya kulitnya sudah hitam pekat, rambutnya kriwel, keriting kriwel, kemudian jari jemari kaki dan tangannya itu jeber, ya, dan orangnya itu pendek. Pekerjaannya dulu sempat jadi budak, mantan budak, kemudian jadi penjahit. Coba sekarang, yakin sampai lebih ganteng. Cuma masalahnya, kemuliaan di sisi Allah jauh beliau dibanding kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Luqman gelar Al-Hakim, yang orang yang super bijaksana. Bahkan rumahnya itu orang antri di depan pintunya, bukan perkara golek lengo, mas, ya, bukan antri cari minyak, tapi antri untuk mendapatkan nasihat darinya. Makanya dikenal dengan Al-Wa'ad, orang yang suka memberikan wejangan, nasihat, solusi. Dan yang datang itu gak cuma tetangga-tetangganya saja, bahkan sampai pemimpin-pemimpin di zamannya itu antri. Mereka berani antri di depan rumah Luqman hanya untuk mendengarkan apa saja yang keluar dari lisannya. Bayangkan, ada orang yang seperti ini. Maka suatu ketika Luqman ada di padang gembalaan, itu ada seorang pengembala yang tanya rahasia. Derajatnya Allah tinggikan. Di dunia aja kayak gitu, apalagi nanti di akhirat. Kuncinya apa?
Sampai bergelar Luqman Al-Hakim, sampai nasihat orang tua kepada anaknya itu dikekalkan di dalam firman Allah, karena itu nasihat paling agung. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Itu kan ucapan Luqman ketika mendidik anaknya. Nah, ketika Luqman Al-Hakim mendapatkan pertanyaan dari tukang gembala, rahasia apa Allah anugerahkan kebijaksanaan yang begitu besar? Maka Luqman menjawab, kuncinya cuma 2. Yang pertama adalah sidqul hadis, bicara di situ ada kejujuran, ngomong yang jujur, sikap yang jujur. Sudah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asumtu mimma la ya'ni, diem di urusan dan perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi tidak semua urusan itu kita komentari, apalagi tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan pelajaran setan, iblis itu nggak tahu, ya, isi hati kita itu betul nggak tahu. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, fa inna syaitan yajri ala ibni Adam majrodam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di tubuhnya anak cucu Adam, yaitu kita semua, itu melalui aliran darah. Dan darah kita ini pusatnya kan jantung, ya, dan di jantung itulah jiwa kita, dan disitulah hawa nafsu kita. Sehingga setan itu hanya mendeteksi hawa nafsu tertinggi kita di mana, di situ bisikannya, Mas. Ya, di situ bisikannya. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu ketika menggoda Nabi Adam. Setan ketika menggoda Nabi Adam memerintahkan memakan buah yang terlarang. Itu kan alasan terkuat yang dibawa oleh setan, iblis adalah, makanlah, niscaya kamu akan kekal abadi di dalam surga. Itu yang dibawa iblis. Kenapa? Karena hawa nafsu Nabi Adam saat itu, keinginan terkuat, ambisi tertingginya adalah hidup abadi di dalam surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Maka kalau seandainya Nabi Adam ambisi tertingginya adalah kekuasaan misalnya, maka setan akan merubah caranya tadi. Makanlah buah terlarang, niscaya kamu akan memiliki kekuasaan. Maka itu turun sampai anak cucunya kita sekalian. Maka ambisi kita ini masing-masing beda-beda. Ada yang ambisinya kekayaan, harta, materi, maka iblis menggodanya mesti pakai alasan itu. Ya, karena iblis tahu, oh ini hatinya, ya, potensinya mengarahnya ke sing penting sugih, sing penting mewah. Maka semua kemaksiatan dipoles oleh iblis supaya mengarah kepada kemewahan. Beda sama orang yang pengen kekuasaan, kursi, jabatan. Kemaksiatannya dipoles untuk apa? Untuk jabatan dan kekuasaan. Nah, kita hari ini diberikan kecanggihan teknologi, gadget, informasi begitu cepat dengan aplikasi beragam dan berjenis-jenis macamnya. Ya. Dan salah satu caranya supaya kita ada di dalam itu yaitu dengan adanya komentar.
Sehingga ketika kita nggak butuh sebetulnya, ya, tapi kita digoda untuk ikut campur. Akhirnya urusannya aja bukan urusan kita, ikut komentar, ya, babakan, ya kan, Rusia Ukraina loh, kita yo melu panas koyo sampean sopo mas. Komentar sampean itu tidak merubah Putin loh, ya kan, kena sampean belas orang, ya kan, nggak ada yang melu, ya. Bahkan bikin, ya, comot video sopo, wah ini, lihat ulama versi negara-negara Islam aja masih belum ada fatwanya. Ya, Oki belum nurunkan, Lajnah Daimah Saudi belum, Grand Azhar Mesir juga belum. Kitanya ribut dewe. Nah itu bukti ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, ya, peringatan la khaira fi katsirin min najwaakum. Tidak sedikit, artinya banyak sekali pembicaraan yang di situ buruk di antara kalian. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, ketika Luqman Al-Hakim memberikan kunci supaya lisan kita kalaupun ngomong yang benar, ngomong yang jujur. Kalau memang tidak diperlukan ngomong, ya sudah, mending diam. Ya. Dahulu ada, ini kalau belajar sastra Arab itu pasti tidak akan lepas dengan seorang penyair yang namanya Al-Mutanabbi. Ya, kalau belajar sastra Arab itu mesti kenal Al-Mutanabbi. Ini dikenal sebagai penyair yang terbunuh dengan syairnya. Ya, penyair yang terbunuh dengan syairnya. Oh, ini di zaman dinasti Abbasiyah terkenal sekali orang ini, Mas. Terkenal karena terkadang dapat hadiah dari para khalifah, pemimpin, terkadang juga masuk penjara karena syairnya. Dan di antara syair yang dicap sebagai untayan-untayan sajak dan puisi yang mampu membunuhnya, yaitu ketika dia mengatakan al-khail wal hisan was saif wal awadi ta'rifuni. Kuda perang, ya, kemudian pedang, lembah, medan pertempuran, semuanya kenal aku. Ya. Wal jamad wal qaratis wal qalam, begitu pula batu-batuan, kertas, pena, tidak ada yang tidak kenal aku. Maksudnya apa? Kalau bicara syair-syairan, nggak ada yang nggak kenal aku. Tapi kalau bicara keberanian, kesatria, pertempuran, saya juga nggak kalah. Saya juga pemberani. Itu syairnya. Yang kemudian membawa beberapa orang itu nggak suka dengan Mutanabbi. Ya. Sehingga punya makar, punya rencana gimana caranya mereka bisa membunuh Mutanabbi. Betul, di suatu malam ketika Mutanabbi keluar dari wilayahnya, dalam perjalanannya kemudian didatangi oleh rombongan orang-orang yang siap melukainya. Ya, dan itu senjata lengkap sudah. Tapi Mutanabbi tahu ini. Ya, ini kalau saya kabur, saya masih bisa kabur. Maka dia ambil kudanya, kemudian dengan segera dia naik, kemudian mau lari. Cuma ketika mau lari itu ada orang yang berteriak dengan syairnya. Ya, kuda perang, medan pertempuran, semua kenal aku. Sing ngomong sapa kuwi? Ya,
Saya ngomong sapa? Nabi langsung diam gitu. Itu adalah syairku. Jarine kesatria. Lah kok meh kabur? Mana kesatriamu? Akhirnya diam di situ nggak jadi kabur, hancur habis dibantai. Dari mana awalnya? Dari ucapan syairnya, lisannya. Ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa beberapa sahabat, ya, kemudian lewat ada bangkai keledai. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian membencinya? Namanya lewat bangkai keledai. Keledai itu udah binatang dicap goblok oleh orang Arab. Ya, ikon kedunguan itu kan keledai, khimar. Kemudian jadi bangkai lagi, apa enggak udah kewan uripe wae dibuli, apalagi jadi bangkai, bau. Kemudian para sahabat menjawab, ya kami jelas membencinya, enggak suka artinya. Kata Rasul, tapi kalian melakukan yang lebih daripada itu. Kalau kalian lewat bangkai keledai saja enggak suka, benci, tapi kalian melakukan perbuatan yang mana lebih daripada itu. Bangkai manusia sampean makan lagi. Ya. Maka kemudian ditanyakan kepada manusia, atuhib antakula lahma akhihi mayyitan fagaritumu. Bukankah kalian senang atau enggak itu kalau kalian itu memakan bangkai di antara kalian, padahal kalian itu mesti membencinya. Artinya enggak mungkin doyan kita ini. Tapi itu gambaran kalau hal ini pasti terjadi di umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memakan daging saudaranya. Artinya apa? Memeloroti dan mencederai kehormatannya secara lisan kita, yang kemudian di dalam syariat dikenal dengan istilah ghibah. Dan ini bagian dari dosa besar. Ya, bagian dari dosa besar. Di antara adab kita berbicara, ya, itu kan adabnya saja apa ya? Voltasenya apa ya? Volume apa gimana ya? Intonasinya aja itu kan macam-macam. Memang kembali ke uruf. Uruf itu kan daerah. Ya. Tentu mungkin sebagian dari kita sudah, ya, karena kita udah hampir setiap pekan ketemu kan mungkin sudah kenal. Ya, kalau suara saya ki yo banter, Mas. Bahkan kalau siaran manapun, kalau di radio ataupun di Insan TV itu, kalau masih ada editannya, editor tuh mesti bingung karena suara saya itu mesti diijo di atasnya. Jadilah ngedit tuh wangel, ya, karena mesti terkesan embengok. Ya. Bahkan kalau saya ngajar di Putri, ya, di Putri itu kan kita nggak melihat para santriwatinya, ya, dan karena banyak pakai mic. Itu dulu ada salah satu ustadz, jadi saya sama ustadz yang lain itu diputuskan jangan sampai ngajar di jam yang sama. Karena kalau Ustadz Iqbal ngajar di kelas 1, kemudian Ustadz Fulan ngajar di kelas 3, ujung utara dengan ujung selatan, ya, tapi kalau mereka di jam yang sama pakai mic, maka kelas-kelas yang tengahnya kalah semua suaranya. Makanya jangan sampai dibarengkan. Itu sampai ada request seperti itu. Ya mohon dimaklumi, saya itu lahir di salah satu kampung desa di Medion sana. Itu zaman saya kecil, itu antar rumah itu sekeletan sawah mbek kebon tebu. Ya. Belum ada telepon, belum ada HP. Dulu itu kalau ngejak konco dolanan ya padha bengok sih. Ya, beda dengan di perkotaan, perumahan, ya, klaster, rumahnya udah dempet-dempet.
Ya, nggak perlu bengok-bengok ngejak ngobrolnya. Dulu kita harus teriak-teriak, akhirnya ke bawah. Ya. Jadi ya mohon maaf kalau agak ngerosol kebanteran ya, sudah gawan bayi. Tapi setidaknya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat ke-19, waqsid fi masyyika waghdhul min sautik. Ya, jadi kalau jalan jangan jalan dengan versi orang sombong, kemaki. Ya, jalan berempat bukannya ngarep buri tapi nyamping. Nah, itu diantara jalannya orang sombong itu. Wong papat melakukan kudunya ngarep buri mas. Kalau di jalan umum, udah nyamping. Akhirnya yang belakangnya ya merasa kesusahan. Ya, maka ini nanti kalau dalam ulama zaman sekarang mas, ini merupakan dalil nantinya ada fikih polisi tidur, fikih nutup jalan hajatan, itu semuanya dibahas. Ya, sembarangan semua. Kita kadang butuh lewat, ya, apalagi modalnya cuma Google Map. Di hari-hari tertentu kene tutup, menggokne tutup lumayan, masya Allah. Nah ini jalanlah dengan jalan yang di situ tidak ada kesombongan. Waghdud min sautik, kalau bersuara rendahkanlah. Ya, artinya itu secukupnya. Jangan bawaan kaya wong emosi terus, sebagaimana seburuk-buruk ucapan, volume suara, intonasinya adalah keledai tadi. Jenengan pengen tahu suara keledai, silakan nanti di googling itu. Itu suara terburuk di dunia itu keledai. Ya, maka jangan tiru model semacam itu. Ya, artinya kalau mungkin kita namanya orang mungkin sedang marah ya, atau itu memang di luar kendali. Tapi terkadang kita sadar hanya untuk menguasai keadaan, hanya untuk mencari pembenaran. Kemudian kita sengaja meninggikan suara ya di atas batasnya. Ya ini kalau bisa, ini bukan dari adab komunikasi yang baik atau adab pembicaraan yang bagus. Nah, di dalam Al-Hujurat ayat yang ke-12 kami sebutkan di situ ada segitiga dosa lisan. Ya, jadi ada segitiga. Yang pertama adalah prasangka, yang kedua adalah tajassus, mencari kesalahan, yang ketiga adalah ghibah itu sendiri. Saya bacakan dulu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ayat ini ditujukan bukan orang kafir, orang beriman. Ahli syahadah, ahli kiblat, orang punya syahadat, orang yang ngadep kiblat, artinya sholat. Tapi di situ ada teguran, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ya, jauhkanlah dirimu dari persangkaan. Persangkaan apa? Persangkaan yang buruk. Ya, makanya ghibah ini rumah besarnya ini ghibah. Hasan Al-Basri itu karena beliau, kalau saya bilang termasuk tabi'in yang sangat sukses dalam masalah ini. Karena Hasan Al-Basri itu sudah ada di level memberikan hadiah bagi orang yang ghibahinnya. Nah, itu kan, itu berarti kan levelnya sudah bagus sekali. Jadi kalau ada orang atau muridnya cerita, ya Syekh, saya mendengar ada orang yang menjelekkan dirimu, itu nanti ditamoni oleh Hasan Al-Basri, dibawakan oleh-oleh, ya kan? Dan ucapannya yang kadang ya Allah nih, ya mungkin harusnya nyelkit bagi orang yang menghibahinya. Ketika dikasih oleh-oleh, itu Hasan Al-Basri bilangnya gini, mohon maaf ya, saya cuma bisa memberikan kebaikannya cuma segini aja. Dibandingkan kebaikanmu untukku, kamu lebih banyak ngasihnya. Saya cuma bisa balas kayak gini, gak bisa lebih. Kenapa? Karena Hasan Al-Basri sangat tahu itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis. Kalian tahu enggak orang yang rugi? Orang yang bangkrut, muflis itu ruginya berlipat-lipat. Jadi bangkrut kuadrat. Para sahabat menjawab,
Ya, bagi kami orang yang bangkrut yang mala dirham wala dinar lahu. Orang yang enggak punya dirham, enggak punya dinar. Artinya orang enggak punya duit itu yang bangkrut. Kata Rasul, enggak. Orang yang bangkrut adalah man jaa yaumal qiyamah, siapa yang datang di hari kiamat kemudian dia membawa ibadah sholat, puasa, sedekah, amal-amal kebaikan. Tapi di sisi lain, waqad syatama hadza wa la'ana hadza. Ya, di sisi lain dia juga membawa, dia pernah melaknat orang ini, nyumpahin orang ini, gibahin orang ini, melecehkan orang ini, merendahkan orang ini. Ya. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pernah difitnah, dihina, direndahkan, digibai, sama orang yang membawa kebaikan amal tadi dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Dan Allah mengadili itu semuanya. Apa keadilan Allah? Keadilan Allah adalah amalan kebaikannya orang tadi yang merendahkan yang lainnya, menfitnah yang lainnya, itu ditransfer ke orang-orang yang sudah menjadi objek dari dosa lisannya tadi. Ya, kebaikannya ditransfer. Nyoh. Ya, bisa habis. Ya bisa habis loh kalau semakin banyak orang yang dizolimi secara lisannya. Kalau sudah habis amal kebaikannya bagaimana? Padahal masih belum imbang itu. Maka Allah dengan maha adilnya akan menaruh kejelekan orang-orang yang dizolimi tadi, amal-amal keburukannya ditransfer ke orang yang tadi. Itulah orang yang bangkrut. Ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Hasan Asbasi tahu hal ini. Makanya ketika ada orang yang menghibai, berarti kan, wah, saya dapat transferan pahala, maka ditamoni, kemudian dikasih hadiah yang ya saya mampunya cuma segini, sampean ngasih lebih banyak. Ya, apalagi di akhirat lagi urusannya. Wah, repot ya. Nah, itu jadi rumah besarnya adalah ghibah. Dan Hasan Al-Basri mendefinisikan ghibah itu menjadi 3 cabang. Ini semuanya dosa, tapi ada 3 cabang. Yang pertama yaitu ghibah itu sendiri. Yang kedua adalah ifkun, ya, al-ifk. Yang ketiga adalah buhtan. Ya, ada 3 ini. Yang pertama ghibah, yang kedua adalah ifkun, yang ketiga adalah buhtan. Yang pertama ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang. Ya, digarisi bawah ini, keburukan orang. Jadi orang itu ngelakoni elek, ya jelas. Ya, jelas fakta itu. Membicarakan keburukan orang tanpa orang tersebut mengetahuinya. Jadi objek yang dibicarakan itu tidak tahu. Ya, tidak tahu. Kecuali di poin yang syariat membolehkan. Ya, jadi ghibah itu awalnya haram. Ya, dilarang keras, dosa besar. Tapi ada beberapa dibolehkannya kita menyebut keburukan orang di poin-poin tertentu. Ya. Kalau waktunya nanti cukup, saya jelaskan pembolehannya. Kalau nggak cukup berarti insya Allah Selasa depan. Ya. Jadi yang pertama itu memberikan dan menceritakan keburukan orang lain, orangnya nggak ada, tapi fakta dia itu elek, ya, tanpa sepengetahuan orang yang dia maksud. Itulah ghibah. Lah masalah sekarang ada yang sifatnya ngomongi wong tapi bukan atas dasar fakta. Padahal orangnya nggak melakukan itu, tapi diomong-omong nih dia melakukannya. Inilah yang disebut dengan
buhtan. Kalau bahasa hari ini, bahasa kita ini fitnah. Karena faktanya nggak gitu, tapi ceritanya ya kemana-mananya kebalikannya. Ini namanya buhtan. Ya, itu kalau bahasa Indonesia fitnah. Kalau bahasa Arab fitnah itu sebetulnya ujian, musibah. Ya, makanya bicara dosa fitnah lisan memfitnah ya, itu pakai dalil al fitnatu asyaddu minal qatli, itu enggak pas belas itu. Bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pakai ayat yang ini itu enggak pas. Kenapa? Karena firman Allah al fitnatu asyaddu minal qatli, al fitnatu di sini semua ahli tafsir sama kok. Artinya adalah kesyirikan. Jadi dosa syirik ya, orangnya pelakunya disebut musyrik ya, kesyirikan itu jauh lebih besar daripada dosa pembunuhan. Jadi fitnah bahasa Arab enggak bisa disamakan dengan kosakata Indonesia fitnah. Meskipun secara makna ketika kita menyebarkan ucapan fitnah, hasil dan dampaknya melebihi pembunuhan, ya benar itu, nggak salah juga. Tapi kalau dipakai dalilnya dalil yang al fitnatu asyaddu minal qatli, ini yang salah. Ya. Nah sekarang kalau ifkun itu apa? Ya, kalau ifkun itu apa? Ifkun itu ngomongin orang ya, ada si A, si B, si C. Si A ngabari si B ke C nanti kemana-mana. Ngomongin siapa? Ngomongin mungkin Z. Tapi antara si A ke B ke C itu ada sandarannya jarini. Nah itu namanya ifkun. Katanya sih, denger, nah itu namanya ifkun. Ya ini aslinya masih dalam rumah besar ghibah, cuma saya preteli sebagaimana Hasan Al-Basri memreteli ya. Jadi ghibah itu berangkat dari awalnya tadi apa? Su'udzon atau sangkaan yang buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena kebanyakan yang namanya persangkaan itu dibangun di atas keburukan. Ya. Mudahnya itu gini, Mas. Lisan kita ini kalau berbicara, piye carane dari yang terucap tidak ada kesempatan untuk mohon maaf. Lah itu loh, yang bagus tuh kayak gitu. Paham enggak? Ya, jangan sampai kita ngomong, bar ngomong dadak mikir, salah aku mau dadak jaluk ngapura. Nah itu kan. Nah, kalau minta maaf kan jadi wajib itu, karena kita sadar berarti kita sedang salah dalam lisan. Dan ini bukan perkara ringan, karena tobatnya dosa lisan kita kepada orang lain ya, itu tobatnya ada tambahannya. Karena Imam Nawawi itu memberikan dalam kitab Riyadhus Shalihinnya itu menjelaskan bahwasanya kalau kita taubat itu yang penting pertama nyesel, nyapo ndak nglakoni iki. Yang kedua langsung memutus mata rantai dengan perbuatan dosanya tadi. Yang ketiga dia bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dan berjanji dia kepada diri sendiri itu tidak akan masuk ke dosa yang sama tadi. Itu syarat taubat. Tapi kalau dosa lisan kepada orang lain ada tambahannya. Apa? Mencari ridhonya, yaitu istihlal, mencari kehalalannya. Gimana? Yaitu mohon maaf. Lah cuma mohon maafnya itu dosanya di mana? Kalau saya ternyata menghibah di acara ini, maka saya bertaubat, dan orang yang saya lecehkan maka harus saya sampaikan di majelis yang sama. Jamaah, rekan-rekan sekalian, saya kemarin telah menghibai Bapak Fulan atau Ibu Fulana,
maka hari ini saya berlepas diri, ya, saya bertobat kepada Allah dan saya akan menebusnya dengan menyebutkan kebaikannya bapak ini atau ibu ini di majelis yang sama. Ini tobatnya. Ya, kalau di majelis tongkrongan ya sama, berarti ya minta ridhonya di majelis tongkrongan. Kalau versi teks, ya, tulisan, surat, berarti tinggal bikin tulisan baru, catatan baru. Masalahnya kalau dosa lisan itu lisannya terwakili dengan jempol. Sosial media, tobaté sampean cari ridhone ya sak sosial media. Repot kan? Repot. Ya, jangan anggap remeh, betul. Jempol kita itu remeh ngetiknya. Tapi ketika orang itu telah kita cederai dan gak ridho, maka kita harus mencari keridhoan itu ya dengan ngirim nih yang nge-like berapa ratus orang itu kabeh dikabari gitu Mas. Repot kan? Ya, maka itu tadi mikir dulu gimana kita ngomong, yang habis ngomong kita tidak perlu memohon maaf. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian Rasul ngasih pembinaan itu. Kamu tahu enggak tiangnya agama ini apa? Ya, kemudian ujungnya apa? Ya, dan lain seterusnya. Dia kasih tahu sama Rasul, ya Mu'adz, bahwasanya imadu din, ya imaduhu shalah, tiang agama ini adalah salat. Wa dzurwatu sanamihi al jihad, puncak ya dari agama ini jihad fisabilillah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Rasul bilang, Mu'adz, kamu tahu enggak yang bisa membentengi semua ini? Kamu sholat sudah, amal ibadah sudah, bahkan sampai jihad pun sudah. Ya, kamu tahu benteng semua ini? Kemudian Rasul mengambil lisan beliau. Ya, jadi Rasul mengambil lidah beliau sambil berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, kuffa 'alaika hadza. Ya, hati-hati jaganan ini. Ya, yang maksudnya lisan, lidah, itu lisan. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang amalan kebaikannya juga banyak, tapi nanti di akhirat Allah jungkalkan wajahnya, Allah jungkel nih itu wajahnya untuk kemudian diseret ke neraka jahanam. Disebutkan dosa lisannya. Fa na'udzubillahi min dzalik. Dan hari ini kita sangat terbiasa, bahkan mungkin kita nggak tahu ini dosa lisan, ini ghibah, ini su'udzon, ya, atau yang sejenisnya. Kenapa? Ini kata para ulama juga karena saking banyaknya ghibah di antara kita. Ibarat kita ini hidup di masyarakat Bantar Gebang. Ya, tahu semua kan kalau Bantar Gebang ya. Tempat pembuangan terbesar. Kayaknya nggak cuma di Indonesia ya. Kayaknya sudah Asia ya, Asia Tenggara ya, Bantar Gebang. Itu kalau kita sehari ini ke Bantar Gebang, yakin muntah kabeh. Ya, kita dari Solo ke Bantar Gebang, mukok semuanya, nggak ada yang tahan aromanya. Jangankan masuk ya ke tempat pembuangan akhir yang paling gerbangnya saja kita sudah pusing-pusing ngeluh. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan hal itu. Beda ceritanya dengan ya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang hidup di lingkungan Bantar Gebang. Apa meneh tukang-tukang rongsok ning Bantar Gebang itu biasa, gak maskeran wae nyowante. Awan-awan buka bontot bekal nasi lauk di situ mangan yo biasa wae lho, Mas. Ya. Ada perbedaannya jelas. Karena orang-orang itu sudah sangat terbiasa setiap hari ketemu Bantar Gebang. Ya, jadi ya versi penciuman hidung itu udah levelnya beda dengan kita. Sing disebut mambu, bacin, penguk ki apa wis? Mereka udah beda definisinya. Lah, di zaman orang-orang soleh dulu, sahabat, tabi'ut tabi'in, ghibah itu menjadi dosa yang sangat besar.
Sehingga mereka sangat tahu itu. Maka ya, istilah tabayun hari ini bagi mereka itu hal biasa. Ya, sudah sangat biasa. Kenapa? Karena mereka ada di lingkup yang orang tidak mudah berbicara, menfitnah, menghibah dan lain seterusnya. Hari ini kita tanpa sadari telah melakukannya itu tadi. Karena kita ada di lingkungan kotor, ya, lingkungan yang ghibah sudah menjadi hal yang terbiasa. Ya. Ada sahabat yang sampai anaknya soleh. Abu Sufyan itu punya anak Muawiyah. Muawiyah punya anak Iyas. Iyas bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Nantinya di zaman Bani Umayyah, Iyas itu menjadi qadhi, hakim. Ya, dikenal dengan qadhi Iyas, hakim Iyas. Bayangkan ini, hakim itu ketika sedang di persidangan, maka antara subjek dan objek, pelaku dan tersangka atau terdakwa, tersangka atau pelakunya dengan korban itu kan diadili. Salah satunya kan dengan mendengar kronologisnya. Maka keburukannya di situ diomongnya rapopo, Mas. Ini dalam meja persidangan, mencari keadilan. Ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Tapi di luar itu, Iyas Al-Qadhi itu ada cerita orang lain. Ya, di luar beliau bertugas menjadi hakim. Itu ada orang yang kemudian menjelekkan yang lainnya. Pak Hakim, ya, orang ini gini. Tapi di luar beliau menjadi qadhi. Ya, jadi saudaranya itu dipreteli semuanya. Kemudian Iyas bertanya balik, Mas, sampean pernah ikut perang Romawi, Mas? Pernah jihad, ya, menaklukkan Roma? Enggak. Pernah jihad melakukan Persia? Enggak. Seperti di zaman Umar bin Khattab kan gitu. Pernah jihad melawan bangsa-bangsa, ya, Eropa kemudian Andalus takluk? Enggak. Lah wong sampean aja jihad aja ndak nate, Mas. Lah kok berani-beraninya menelanjangi kehormatan kaum muslimin. Mereka yang saya sebutkan, orang-orang yang telah menaklukkan Romawi, Persia, Andalus, yaitu para sahabat dan sebagian senior para tabi'in, mereka tidak pernah keluar dari lisannya untuk menghibai dan mencemarkan nama baik saudaranya. Sampean siapa? Ini teguran bagi kita yang hari ini dengan mudahnya, ya, hanya berbekal katanya tadi, ya, persangkaan katanya, ya, kemudian sengaja untuk menjatuhkannya, dicari kesalahannya, ya, dicari kesalahannya. Maka tentunya ini masuk ke dalam apa yang kami sebutkan, yaitu Al-Hujurat ayat yang ke-12 tadi. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita menyebut walayah tabba'dukum ba'dha, janganlah di antara kalian saling menghibai. Karena kalau kita menyebut ghibah adalah sesuatu fakta yang kita pun gak mau keburukan kita diceritakan oleh orang lain, maka jangan sampai kita juga menceritakan keburukan orang lain. Ya. Kalau kata pepatah Arab, at-tuyuru, ya, ma'asyakliha taqok, burung itu akan berkumpul sesuai dengan jenisnya. Ya, burung itu berkoloni sesuai dengan jenisnya. Maka tongkrongan kita juga sama, ya, sesuai dengan jenisnya. Kalau memang tongkrongan kita jenisnya jenis ghibah, mesti kita juga akan ghibah. Dan paling dasar, ini gak mungkin tidak, ya, gak mungkin tidak, kalau kita diajak mendengarkan teman kita ngibain orang lain,
Ya, kita diajak ngerti ora? Ya, tak kandhani yo. Dheweke iki ngene. Itu pasti orang itu dengan orang lain juga ngelek-ngelek kita. Itu udah ilmunya udah pasti. Enggak mungkin enggak. Ya, tidak mungkin tidak. Kalau orang itu sudah menjelekkan orang lain di hadapan kita, maka di hadapan orang lain kita pun juga mesti akan mendapatkan berita keburukan juga. Digowo-gowo. Oh, ini circle kok. Ya, lingkungannya lingkungan seperti itu. Ya. Kalau lingkungan yang bisa menjaga lisan, itu mesti lingkungannya mudah memaafkan, tidak mudah suudzon, ya, dan lain seterusnya. Yang ini yang kita permisalkan sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama mathalu jalisis salih, ya, sesungguhnya permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk wal jalisis su, teman duduk yang buruk, ya, kalba'iil miski wa nafikhil kir, ibarat penjual parfum sama tukang pandai besi. Kalau kita kumpulnya dengan penjual parfum, ya, ora kuat tuku parfum sing larang, setidaknya yo keceripitan mambu wangi parfum yang lainnya. Ya. Tapi kalau kita ini berkawan dengan tukang pandai besi, meskipun kita tidak beli cangkulnya, ya, aritnya atau sejenisnya, tetap baju kita mesti baunya bau asap. Ya, kan orang pandai besi mesti ngasepi besinya. Nah, ini berarti yang namanya persahabatan, perkumpulan, ya, atau al-akhila kalau dalam firman Allah, al-akhila yauma idzin, ya, ba'dhukum li ba'dzin aduwwun. Di hari akhirat besok itu pertemanan, persahabatan, hubungan saudara, bahkan hubungan suami istri itu bisa jadi musuh. Bisa jadi musuh. Illa kecuali al-muttaqin, orang yang bertakwa. Lah kok bisa jadi musuh? Ya saling meminta keadilan di hadapan Allah. Kalau sekarang hubungan kita, hubungan yang di bawah, ya, di bawah dengan perbuatan-perbuatan riba, adu domba, maka nanti antar kita minta keadilan kepada Allah. Ya Allah, dulu saya dighibai teman saya ini. Ya, dulu saya difitnah teman saya ini. Akhirnya di dunia teman, tapi di akhirat jadi musuh. Kecuali orang yang bertakwa. Orang bertakwa di dunia kawan di atas ketakwaan. Ya, tanpa ada fitnah, tanpa ada adu domba, ya, tanpa ada ghibah yang Allah haramkan, sehingga nanti di akhirat pun bisa malah saling mensyafaati. Nah, ini secara definisi ghibah yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya masih dalam tema yang sama, cuma kita akan menyampaikan beberapa poin dibolehkannya ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka terlebih dahulu pertanyaan karena masih ada waktu. Yang mau bertanya silakan. Monggo, Mas. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertanyaannya begini, Pak. Tadi yang terkait gubah awalnya kan adalah suzon, ya, suzon rasa kabur. Bagaimana dalam penerapannya ketika dalam suatu perusahaan itu ternyata sifat berprasangka baik kita itu mudaharullah hasilnya tidak sesuai, Ustaz. Misal begini, saya berprasangka baik dengan si fulan A, maka si fulan A itu saya beri wewenang untuk mengerjakan suatu tugas. Nah, dalam pemberian wewenang tersebut datanglah si fulan B memberitahu saya dengan cara yang tadi jari ini, gitu. Banyak orang mengatakan bahwa si fulan A itu sebenarnya tidak apa-apa seperti itu, tapi saya melihat track recordnya itu tidak ada masalah, saya berprasangka baik.
Tapi pada akhirnya hasil kerjanya itu ternyata memang benar-benar tidak amanah. Jadi prasangka baik saya tidak sesuai dengan hasil dari simpulan tersebut. Itu saya menyikapinya harus bagaimana Ustaz? Nanti kan sebab itu saya jadi jinjau untuk berprasangka baik atau ya Islam itu memang Allah seperti itu. Begitu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Saya nukilkan dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menugaskan salah seorang sahabat yang bernama Al-Walid radhiyallahu anhu untuk mengambil zakat mal di Bani Mustalik. Ya, zakat mal di Bani Mustalik. Nah, orang Bani Mustalik itu merasa bahwa kok zakat mal kita kok ora dijupuk-jupuk ya. Ya, akhirnya kepala kaum Bani Mustalik ini kan sedang husnudzon mereka dengan Rasul. Harusnya sudah diambil kok nggak diambil, padahal Al-Walid itu dalam perjalanan OTW Bani Mustalik. Ya, Bani Mustalik. Kemudian tokoh-tokoh Bani Mustalik kumpulkan sendiri zakat mal mereka, kumpulkan, sudah kumpul, anggaplah mungkin di balai desa atau semacamnya. Kemudian mereka rapat, ini kalau nggak datang-datang kita bawa langsung ke Madinah saja. Ya. Nah, kemudian ketika di hari H mereka sudah sepakat membawa sendiri itu kumpul semua orang Bani Mustalik udah kumpul, sudah siap berangkat. Saat itu Al-Walid sudah masuk suku Bani Mustalik. Al-Walid lihat Bani Mustalik itu dulu Yahudi. Ya, dulu banyak orang kafirnya, ya, kemudian dulu sempat memusuhi Nabi. Tapi kemudian mereka takluk. Ya, sebagian muslimin ya masuk Islam, warganya zakat, kalau yang masih Yahudi atau yang kafir bayar jizyah. Lah ketika awal melihat mereka kumpul sakmono sak dayak-dayak, seakan-akan wis siap-siap ini Walid, lah kok koyo biyen neh. Ya kan? Saya cuma sendirian ini. Mereka bergombol dengan membawa senjata. Ada senjata itu mereka akan safar kan? Otomatis saat itu masih bawa pedang, ya kan? Wah, ini ngajak perang ini. Wah, akhirnya nggak jadi dilanjutkan. Balik arah kudanya. Ya, orang Bani Mustalik ya bingung. Loh, kok piye to ora sido mlebu? Kita wis ngenteni dinan nih. Kemudian lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dilaporkan, "Ya Rasul, saya sudah ditunggu ratusan suku Bani Mustalik dengan senjatanya. Kayaknya mereka murtad Rasul." Oh, kan? Makanya ini ya, yang di Mustalik seperti apa, yang Walid seperti apa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat objektif. Rasul kemudian manggil Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, kamu datang membawa beberapa pasukan kecilmu. Karena kalau Khalid sama pasukan kecil itu wis kaya sak batalion dhewe kan. Kamu ke Bani Mustalik, cari kabar apakah betul seperti itu. Maka Khalid bin Walid ke Bani Mustalik dalam kondisi orang Bani Mustalik yang memang seperti itu tadi. Kumpul kok malah dijupuk-jupuk. Ternyata disitulah adanya tabayun. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini tidak menyalahkan orang Bani Mustalik, tidak menyalahkan Al-Walid. Artinya kalau Rasul tidak menyalahkan, nggak ada suudzonnya, berarti husnudzon Rasul semuanya dibangun di atas husnudzon. Maka ketika kita punya rasa husnudzon, ya maka itu rasa yang tidak mungkin salah. Artinya kita malah mendapatkan pahala dengan husnudzon. Tapi ternyata ketika kita sudah husnudzon dengan sosok tertentu, kemudian kita kasih amanah jebule di luar ekspektasi, ya kan? Di luar ekspektasi, maka tentunya kita bisa menggunakan cara sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Khalid bin Walid. Jadi ada orang yang lain atau orang ketiga yang kemudian membina orang ini, ya, atau mentraining orang ini. Kalau ternyata memang tidak bisa, maka orang ini juga harus sadar diri ketika nanti ternyata digantikan oleh sosok yang lainnya. Tidak masalah. Ya, ini tidak ada suudzonnya sama sekali kan? Semuanya dibangun di atas husnudzon.
Ya betul husnudzon kita bangun, tapi ternyata yang kita husnudzoni kok ternyata tidak sesuai ekspektasi kita, ya sudah. Kalau kita masih menggunakan, cari orang lain untuk kemudian bisa merubahnya, ngupgrade atau yang sejenisnya. Kalaupun tidak, maka nggak masalah untuk digantikan, dan yang tergantikan jangan kemudian suudzon juga, bercermin juga. Ya, ternyata saya memang belum ada di grade ini, saya harus bisa lebih baik lagi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.